Baik, shalom anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali memulai pelajaran kita, yaitu pada bab 2 Demokrasi Indonesia. Nah, sebelum kita melalui pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat pagi hari ini kembali akan kami belajar melalui PJJ. Kami berdoa karuniakan kami hikmat dan kepintaran pengetahuan daripada-Mu, buat kami mengerti setiap pelajaran kami, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, dan kami berdoa, kami siap mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, baik anak-anak, kita masuk pada bab yang kedua, yaitu demokrasi Indonesia. Ya, seperti apa demokrasi di Indonesia menurut Alkitab? Kita lihat dan kita simak bersama-sama melalui pelajaran kita pada bab yang kedua di pelajaran hari ini. Nah, kita lihat bersama bahwa ada ayat Alkitab tentang demokrasi. Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi ternyata surat Amsal sudah menuliskan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Seorang yang mau berdemokrasi di dalam kehidupan sehari-hari harus melandaskan hidupnya yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia harus penuh dengan hikmat Tuhan supaya tidak ada kepentingan secara pribadi, tidak ada hal-hal yang untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semuanya untuk kepentingan bersama atau masyarakat umumnya. Kita akan lihat bersama-sama ada beberapa uraian materi yang akan kita bahas pada materi pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah dasar hukum di Indonesia. Yang kedua yaitu cita-cita demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu musyawarah untuk bermufakat. Jadi ketiga materi inilah yang akan sama-sama kita pelajari pada materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu dasar hukum di Indonesia. Dasar hukum di Indonesia yang harus kita perhatikan ada 3 hal. Yang pertama, demokrasi Pancasila mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Dalam iman Kristen, segala sesuatu harus dilakukan dalam takut akan Tuhan, sehingga bukan keinginan manusia yang mendominasi kehidupan, melainkan kehendak Allah, dan ketaatan manusia kepada Allah saja yang menentukan segala sesuatu bagi manusia. Takut akan Tuhan merupakan permulaan daripada pengetahuan seperti dituliskan oleh Amsal Salomo tadi. Jadi kita lihat bahwa dasar hukum daripada demokrasi di Indonesia yang pertama adalah yaitu Pancasila itu sendiri, yang mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Dalam iman Kristen maka dikatakan segala sesuatu itu harus didasarkan oleh kehendak daripada Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Karena kalau manusia yang berkehendak atas semuanya, ya tidak akan terjadi satu mufakat atau tidak akan terjadi satu hal yang baik. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan negara yang berlandaskan falsafah Pancasila dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya demokrasi Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Konsekuensi dari demokrasi ini adalah mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, jadi yang harus kita perhatikan yang kedua, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan negara yang berlandaskan falsafah Pancasila itu sendiri, dan dalam pelaksanaannya yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi
melalui demokrasi Pancasila inilah kita dijamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan kita masing-masing, dan menjunjung tinggi persatuan dan keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Nah, jadi kita lihat di sini tidak ada membeda-bedakan, karena demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, falsafah Pancasila, dan dalam pelaksanaannya mengikuti pedoman dari Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari demokrasi ini adalah yaitu kita harus mengedepankan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kalau kita lihat seperti negara Cina, itu anak yang berumur 20, kalau Bapak tidak salah itu 20 tahun ke atas, dia wajib militer untuk menjaga kedaulatan negaranya, untuk menjaga kepentingan negara mereka, untuk menjaga keamanan negara mereka. Jadi kita pun juga sebagai anak-anak remaja di dalam Tuhan, sebagai pribadi yang memiliki hak dan kewajiban di negara kita, maka kita harus memiliki demokrasi Pancasila yang tentunya dilandaskan oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah demokrasi pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan rakyat, tetapi bukan kebebasan mutlak. Nah, demokrasi yang ketiga ini adalah pelaksanaannya kembali lagi kepada kita itu sendiri, tetapi dikatakan di sini bukan kebebasan mutlak, kebebasan yang terserah kita mau buat apa saja, tetapi kita tetap diatur oleh peraturan yang ada. Kebebasan setiap orang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu sebabnya hukum dibuat untuk mengatur kehidupan berdemokrasi setiap hari. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai landasan atau dasar sebagai hukum yang tidak dapat ditawar, yaitu Pancasila dan undang-undang. Nah, jadi perhatikan baik di sini. Jadi demokrasi adalah pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan kita itu sendiri, tetapi bukan kebebasan mutlak. Kalau kita mau ngapain aja, karena kita adalah warga Indonesia, kemudian sesukanya kita akan buat, maka kita akan buat. Tidak seperti itu, tetapi kita akan dibatasi kebebasan orang lain juga. Orang lain berhak untuk memberikan pendapatnya, orang lain berhak untuk mengeluarkan idenya, orang lain berhak untuk memberikan masukan dan lain-lain sebagainya. Dan semuanya itu diatur oleh Undang-Undang Dasar dan tentunya Pancasila, dan amat lebih yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Kita diatur oleh Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam doa Bapa Kami, yaitu kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus bekerja sama, kita harus bergotong royong dalam berbagai hal, tanpa membeda-bedakan agama, latar belakang, suku, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita harus berpatok kepada demokrasi yang benar di hadapan Tuhan. Next, yang berikutnya. Nah, kita masuk pada bagian B, musyawarah untuk mufakat. Nah, tentunya setiap musyawarah itu tujuannya adalah mufakat, seia sekata dalam suatu musyawarah atau suatu demokrasi yang menghasilkan suara yang terbanyak, tentunya yang kita pilih menjadi persepakatan kita bersama. Allah telah menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dan sebagai gambar dan rupa Allah. Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila, yaitu dengan tujuan. Apa tujuan Indonesia melaksanakan demokrasi dengan berdasar kepada Pancasila? Yaitu menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Jadi pada bagian B di sini, musyawarah untuk mufakat. Allah telah menempatkan manusia pada kedudukan yang sama, tidak ada yang beda walaupun dia terlahir. Mungkin ada yang terlahir dari keluarga kaya, keluarga yang sederhana, ataupun dari suku A ataupun suku B, ataupun mungkin ada yang terlahir dari keluarga yang campuran. Tetapi kita dikatakan di hadapan Tuhan itu kita setara, kita sama, tidak ada yang beda.
Tidak ada dikatakan orang kaya, orang miskin, tidak dikatakan dia konglomerat, kemudian dia orang yang tidak mampu, dan lain-lain sebagainya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga Indonesia dikatakan sini melaksanakan demokrasi itu dengan tujuan menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Dia berhak mendapatkan haknya, dan dia juga berhak untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan satu mufakat yang untuk kepentingan bersama. Jadi ini bagian yang kedua, bagian B, uraian materi kita yang kita pelajari. Bagian C, musyawarah untuk mufakat. Musyawarah menjadi penutup dalam setiap kegiatan apapun. Dengan musyawarah banyak masalah teratasi, banyak pendapat dihargai, seluruh rakyat terakomodir dalam pembangunan Indonesia. Nah, kita lihat pada uraian materi bagian C ini, yaitu musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap musyawarah itu kita tidak menginginkan adanya perbedaan pendapat atau adanya pribadi yang lebih mendominasi dalam suatu musyawarah, tetapi di sini yang dikatakan mengedepankan satu kemufakatan bersama. Nah, karena Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk supaya hidup rukun, hidup saling bergandengan tangan, hidup bersama-sama dalam bermasyarakat, bahkan dalam keluarga, bahkan dimanapun kita pergi dan kita berada. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Musyawarah menjadi penutup dalam setiap kegiatan apapun. Bahkan Pak Guru mau katakan bahwa ketika di dalam keluarga pun, ketika terjadi satu perselisihan, terjadi satu persoalan, maka kalian juga sebagai anak harus mungkin mengadakan musyawarah di dalam keluarga itu sendiri, mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik. Kalian bisa membantu orang tua untuk menyelesaikan masalahnya, atau mungkin kakak atau adik. Disinilah peran kalian sebagai anak yang memiliki satu sikap demokrasi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi membuat satu mufakat untuk kepentingan bersama di dalam keluarga itu sendiri. Untuk tentunya tujuannya yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Penutup. Kita lihat di sini penutup. Tuliskanlah pendapatmu, sikap dan karakter apa saja yang harus dimiliki agar demokrasi terlaksana dengan baik. Nah, jadi pada penutup di sini atau kesimpulannya, Pak Guru mau katakan bahwa dari ketiga uraian materi tadi, Pak Guru minta supaya kalian menuliskan satu sikap atau karakter apa saja yang harus dimiliki agar demokrasi terlaksana dengan baik, yang tentunya sesuai dengan standar daripada firman Allah itu sendiri, sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar kita. Nah, kalau standar kita bisa saya mau bikin A, mau bikin B dan lain-lain sebagainya, tetapi tidak. Menuliskan pendapat atau sikapmu dan karakter apa saja yang harus dimiliki agar demokrasi yang berlandas kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, dan yang tentunya yaitu dengan firman Tuhan, itu kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Jadi untuk materi kali ini Pak Guru sampaikan sampai di sini. Kalian pelajari dan simak kembali, baik di buku paketnya, dibaca secara berulang-ulang, direnungkan, dan dimulai diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian adalah masa depan daripada bangsa Indonesia ini sendiri. Kalian adalah regenerasi untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Kalian adalah regenerasi daripada gereja Tuhan yang harus memberikan dampak yang baik, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan, amat lebih di dalam keluarga itu sendiri. Jadi tugas kalian yang pertama di sini yaitu berdemokrasi di dalam keluarga. Bagaimana membangun satu komunikasi, hubungan yang baik kepada orang tua, kepada mama, kepada kakak, adik, atau kepada famili, supaya terjadilah satu permufakatan yang tidak merugikan baik diri kalian sendiri maupun orang tua. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak anak yang berperilaku yang tidak baik kepada orang tuanya,
kepada adik, kepada kakak, kepada sanak familinya, bahkan tidak ada lagi rasa untuk menghormati orang lain, menganggap bahwa apa yang akan saya lakukan pokoknya saya akan lakukan. Ya, apalagi kita lihat masa-masa saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, permufakatan atau demokrasi itu kadang tidak terlaksana lagi karena orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri, keperluannya sendiri daripada mementingkan orang lain. Nah, tetapi kita diajarkan tidak boleh seperti demikian, tapi kita harus tetap berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan amat lebih yaitu firman Tuhan itu sendiri yang mengajarkan kita harus mengasihi. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang pertama, bagaimana Keluaran pasal pertama sampai pasal yang ke-6, kalau Pak Guru tidak salah, di sana bagaimana ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu diciptakan sempurna, teratur, tertata rapi, dan firman Tuhan berkata semuanya baik di hadapan Tuhan. Allah menciptakan juga manusia untuk mengelola, untuk mengatur semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Nah, itu menjadi tugas tanggung jawab kita. Jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ketika Hawa dia mementingkan dirinya sendiri, maka disitulah dia jatuh ke dalam dosa. Baik anak-anak, cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Silakan diperiksa GCR kalian dan dikerjakan tugas sesuai dengan yang diarahkan atau yang sudah ditugaskan kepada kalian masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.